Hai, halo, berjumpa kembali bersama saya Lila Rahmawati dalam mata kuliah kewirausahaan. Memasuki pertemuan ketiga kita minggu ini, ada baiknya seperti biasa kita mereview sejenak apa saja yang kita telah pelajari pada pertemuan kita minggu kedua yang lalu. Pada pertemuan kita minggu kedua yang lalu, kita telah membahas mengenai topik memulai bisnis baru, start with a problem. Melalui pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa untuk memulai sebuah usaha, baik perorangan maupun berkelompok, setidaknya ada 4 cara yang dapat kita lakukan. Pertama, mendirikan usaha baru. Kedua, membeli perusahaan yang sudah ada atau sedang berjalan. Ketiga, melakukan kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising. Dan keempat adalah mengembangkan usaha yang sudah ada milik keluarga. Jika kita memilih usaha baru, maka artinya kita harus memulai segala sesuatunya mulai dari nol atau starting. Menentukan bidang dan jenis usahanya, bentuk usaha dan kepemilikannya, menentukan tempat atau lokasi usaha tersebut, menentukan akan seperti apa organisasi usaha kita, dan jika kita akan melakukan jaminan usaha, maka kita juga harus melakukan atau menentukan jaminan usaha seperti apa yang akan kita lakukan. Lalu, pelajari juga lingkungan usaha mikro-makronya. Untuk bisnis yang mulai dari nol atau starting tadi, maka kita akan menemui beberapa tantangan. Biasanya berupa bagaimana merubah sikap dan kebiasaan pelanggan dari menggunakan produk lain untuk beralih menggunakan atau membeli produk kita. Lalu ada pula biaya perubahan atau switching cost. Dalam perjalanan bisnis starting, bisa jadi kita akan menemui ternyata untuk membuat sebuah bisnis bisa berjalan dengan baik, kita membutuhkan sumber daya tambahan, yang salah satunya memerlukan training atau pelatihan karyawan. Maka pada tahap ini seringkali kita harus sedikit melakukan biaya perubahan atau switching cost dari biaya yang sudah direncanakan. Lalu tantangan lainnya adalah respon dari pesaing yang semakin agresif untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada. Pilihan kedua untuk memulai bisnis, jika kita tidak mau memulai dari nol, maka kita bisa memilih untuk membeli perusahaan yang sudah ada atau sedang berjalan, berupa membeli saham berikut aset-aset perusahaannya. Jika pilihan 1, 2 tidak berminat, pilihan ketiga adalah kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising. Model ini dikembangkan dengan memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut sebagai perusahaan induk atau franchisor, dan perusahaan yang menggunakan disebut franchise. Contoh-contoh franchising sangat banyak di Indonesia maupun di dunia. Kita kenal ada McDonald, ada Indomaret, Rumah Makan Sederhana, Kopi Janji Jiwa, dan untuk franchise brand lokal Lampung, kita punya Kopi Kece, anak perusahaan dari Els Coffee. Jika pilihan 1 sampai dengan 3 masih tidak berminat, maka pilihan lainnya adalah mengembangkan perusahaan keluarga. Artinya, kita dapat melakukan pengembangan berupa cabang ataupun penambahan kapasitas yang lebih besar dari perusahaan keluarga yang ada saat ini. Nah, mata kuliah kewirausahaan kita di Dharma Jaya, kita akan fokus kepada bagaimana memulai bisnis yang dari nol atau starting. Untuk memulai bisnis yang dari starting atau nol, setidaknya kita perlu memahami apakah kita akan membuat produk, baik barang ataupun jasa, masuk ke dalam tipe vitamin atau tipe painkiller. Tipe vitamin maksudnya adalah menciptakan sebuah produk yang prinsipnya baik untuk dimiliki, tetapi tidak harus dimiliki. Contohnya, kita kenal Instagram, Facebook, Piknik, Kamera 360, dan lain-lain. Dan tipe lainnya adalah tipe painkiller, yaitu fungsi produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen itu seperti obat pembunuh rasa sakit, di mana dengan menggunakan produk kita,
bisa membantu klien mendorong lebih banyak keuntungan atau pendapatan. Atau bisa dikatakan, dengan menggunakan produk kita mampu menurunkan kos atau biaya bagi konsumen. Contohnya, Pawon, aplikasi kasir yang terintegrasi dan online kepada pemilik. Selain untuk membantu proses pencatatan transaksi harian hingga bulanan di lokasi bisnis, dapat juga mengetahui stok opening barang, tren pembelian, dan produk yang paling diminati hingga kita dapat memiliki database pelanggan. Yang sebelumnya, untuk melakukan itu semua, kita membutuhkan beberapa tim dan waktu yang cukup lama. Sekarang sangatlah mudah. Lalu contoh lain dari Painkiller adalah jasa pemesanan tiket Traveloka. E-commerce seperti Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain, dan juga berbagai macam produk fintech dan investasi seperti uang teman, Crowdy, Iwak, dan lain-lain. Nah, demikianlah review materi kedua kita minggu kemarin. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah dengan design thinking. Silakan Anda baca dan simak seluruh materi yang ada di e-learning. Jangan lupa juga tonton video penjelasannya. Selamat belajar, terima kasih dan tetap semangat!